Berarti udah nggak mungkin main profesional lagi, Man? Atau Liga 2 atau Liga 3? Ya, kalau saya sekarang kayaknya lebih ke mendidik sih Mas, daripada main ya kan. Saya udah terjun, terus saya juga udah di sana udah lama juga. Jadi saya berusaha ya apa ya, ilmu yang saya dapatkan selama ini tuh biar bisa bermanfaat buat adik-adik ke depannya, seperti itu sih. Belajar Mas. Belajar artinya belajar apa ya? Bukan hanya tentang sepak bola Mas, tapi belajar menjadi manusia seutuhnya. Gitu loh. Menjadi manusia seutuhnya yang dimana khususnya sepak bola ya, khususnya sepak bola di sana kita benar-benar mendidik yang artinya sepak bola itu ya bukan hanya kita menendang bola, bukan hanya kita katakanlah menang terus ambil trofi terus udah, nggak gitu. Tapi kan kita juga di sana mendidik, menanamkan yang dimana datang ke lapangan dengan bersih, terus pulangnya dengan bersih juga. Terus main bola itu ya indah gitu loh, bukan hanya kabur-kaburkan. Kedepannya ini kita punya program mungkin ingin sepak bola bersinergi dengan pendidikan dan ibadah gitu loh Mas. Nah, mungkin selama ini sepak bola aja, terus pendidikan aja gitu kan. Nah, gimana caranya sepak bola, pendidikan dan ibadah ini berjalan sama-sama gitu loh. Jadi kita menanamkan karakter, terus mengawal ini bener-bener sampai dari akar sampai berbuah, kan gitu Mas. Sehingga ketika adik-adik ini menjalani kehidupan, entah menjadi pemain sepak bola ataupun tidak, bisa menjalani kehidupan dengan baik, sebaik-baiknya kan gitu, benar juga. Halo Sobat Warta Kota dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada di Hotel Sultan di Senayan. Saya sudah bersama dokter Timnas Indonesia yang sekarang jabatannya beda ya tapi sebagai koordinator medical Physio and Doping Control PSSI. Dokter Syarif Alwi Marupe. Siap. Nah, kemudian ada Evan Dimas Darmono, beliau merupakan mantan pemain Timnas Indonesia atau di tahun 2013 ya Van, pernah juara Piala AFF di Sidoarjo. Kemudian yang menggemparkan adalah ketika lawan Korea Selatan di kualifikasi ya Piala Asia. Itu golnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu bikin Korea Selatan gigit jari. Kata Coach Indra, keringetan itu Korsel. Gitu. Apa kabar Van? Alhamdulillah Mas, baik Mas. Alhamdulillah baik. Oke. Nah ini kita menanyakan hal yang banyak pengen diketahui gitu. Kan Evan dibilang setelah berkarir di Bayangkara, Persija, Arema, kemudian PSIS dan terakhir Persik Kediri ya. Persik Kediri. Tahun lalu ya 2024. Nah itu kemana sih Evan atau kenapa sih Evan menghilang? Ada yang bilang ini Evan terlibat kegiatan yang negatif. Nah bisa dijelasin? Ya, saya itu sekarang lebih banyak di Tulungagung Mas ya. Lebih tepatnya di Sanggar Saraswati Nuswantara di Desa Mojo Arum, Kecamatan Gondang. Nah, di situ kita juga belajar. Selain belajar juga di sana saya mendidik generasi muda. Yang dimana Sanggar Saraswati Nuswantara ini tidak terlepas dari 3 hal: ilmu pengetahuan, seni, dan kemakmuran dan kebijaksanaan. Lah, kegiatan di sana itu juga ada sepak bola, sosial kemasyarakatan, terus seni dan budaya. Nah, kegiatan-kegiatan itu tidak terlepas juga dari etika, estetika, ritual dan spiritual. Nah, jadi kita lebih mendidik Mas di sana daripada melatih. Jadi kita menanamkan karakter-karakter sejak usia dini, ya kan. Artinya kembali lagi tadi kebijaksanaan, pengetahuan dan seni kemakmuran. Nah, kita menanamkan itu dari sejak usia dini yang bukan berarti yang kuliah terus bijaksana,
kuliah terus ngerti seni. Tapi kita merawatnya, kalau tumbuhan itu dari benih. Dari benih kita merawatnya sehingga menjadi pola pikir. Seperti itu, Mas. Nah, cerita awalnya kamu bisa ke sanggar ini gimana akhirnya sampai dipercaya? Kan ada seni, kemudian ada SSB juga. Itu ceritanya gimana? Lah, ceritanya itu sekitar 3 tahun yang lalu, Mas. 3 tahun yang lalu. 2022 ya? Nah, 2022 itu saya ketemu sama Mas Akbar, Mas Akbar di Surabaya. Nah, terus kita nyambung nih. Mas Akbar, saya ini dari bola, Mas Akbar ini bisa dibilang seni lah ya, seni. Nah, kita sama-sama nggak tahu nih. Kita sama-sama nggak tahu. Mas Akbar juga nggak seberapa tahu tentang bola. Terus saya juga nggak tahu tentang seni. Nah, bagaimana ini Mas Akbar itu menjadi ketidaktahuan ini bisa berjalan bareng gitu loh, Mas. Atau juga ini kan kegiatan yang positif gitu loh. Masa sih nggak bisa digandengkan? Nah, seperti itu, Mas. Evan tahu waktu itu Mas Akbar nih siapa ya? Akbar Firmansyah kan gitu. Tahu nggak dia tuh siapa? Dia Akbar Firmansyah itu, Mas Akbar Firmansyah itu saya dikenali sama teman saya, Mas. Mas, saya ada teman saya dari Tulungagung, Mas Akbar. Iya, Mas, saya pengen ketemu gitu loh. Nah, pengen ketemu, akhirnya ya ngobrol-ngobrol, terus nyambung. Lah, akhirnya udah seperti kakak saya sendiri, Mas. Udah seperti kakak saya sendiri. Nah, terus saya ke Tulungagung sampai dari Arema itu sampai sekarang. Dari Tulungagung itu. Berarti bukan baru-baru setelah orang bilang nggak dipakai di Persik, kamu hijrah, nggak gitu sebetulnya? Enggak gitu sebenarnya. Malah saya di Arema udah di sana saya. Nah, prosesnya gitu kan, ini kamu dipercaya ngelatih SSB gitu ya. Itu kan ada deal atau kamu dibayar berapa atau ada hal lain, Van, yang bikin kamu oke, saya jalanin ini gitu? Iya, memang apa ya? Saya di sana itu belajar, Mas. Belajar artinya belajar apa ya? Bukan hanya tentang sepak bola, Mas. Tapi belajar menjadi manusia seutuhnya, gitu loh. Menjadi manusia seutuhnya yang dimana khususnya sepak bola ya, khususnya sepak bola di sana kita benar-benar mendidik yang artinya sepak bola itu ya bukan hanya kita menendang bola, bukan hanya kita katakanlah menang terus ambil trofi terus udah, nggak gitu. Tapi kan kita juga di sana mendidik, menanamkan yang dimana datang ke lapangan dengan bersih, terus pulangnya dengan bersih juga. Terus main bola itu ya indah gitu loh. Bukan hanya kabur-kabrukan, namanya aja sepak bola. Kita menendang bolanya gitu loh. Kalau kita sengaja menendang kakinya kan itu udah bukan sepak bola lagi. Bukan udah di luar sportivitas kan gitu, Mas. Nah, hal-hal seperti itu yang berusaha kita tanamkan kepada adik di sana. Nah, kedepannya ini kita punya program mungkin ingin sepak bola bersinergi dengan pendidikan dan ibadah gitu loh, Mas. Nah, mungkin selama ini sepak bola aja, terus pendidikan aja gitu kan. Nah, gimana caranya sepak bola, pendidikan dan ibadah ini berjalan sama-sama gitu loh, Mas. Jadi kita menanamkan karakter, terus mengawal ini bener-bener sampai dari akar sampai berbuah, kan gitu, Mas. Sehingga ketika adik-adik ini menjalani kehidupan, entah menjadi pemain sepak bola ataupun tidak, bisa menjalani kehidupan dengan baik, sebaik-baiknya kan gitu, Mas, dengan benar juga, seperti itu. Berarti kamu nggak dibayar? Atau gimana? Artinya kamu ya juga akan ikut membesarkan sanggar ini? Ya, saya ikut membesarkan sanggar ini, Mas. Saya bisa ikut membesarkan sanggar ini karena apa ya? Karena memang memiliki konsep menurut saya itu luar biasa, Mas. Gitu. Jadi kalau menurut saya segala sesuatu bukan hanya tentang uang, Mas. Kalau saya, tapi kita menemukan apa ya? Menemukan teman baru, katakanlah menemukan keluarga baru, terus menemukan orang-orang seperti Papi, didekatkan orang seperti Papi, itu kan menurut saya rezeki, Mas. Iya kan? Kita dikumpulkan dengan orang-orang baik, itu kan menurut saya rezeki. Bukan melulu tentang uang, ya kan? Tapi kita belajar apa yang kita tidak tahu menjadi tahu,
Terus nilai-nilai yang menurut saya lebih penting itu menurut saya rezeki juga, Mas. Oke. Gitu. Nah, Papi sebagai seorang bapak, ayah, Papi juga udah punya cucu udah lebih dari 10 ya, Pi? Ya, Cucu udah lebih dari 10. Cucu kandung. Iya. Nah, Papi ngelihat apa yang dilakukan Evan ini seperti apa, Pi? kalau Papi melihat, Papi senang, bangga, luar biasa bangga karena Evan sekarang sudah benar-benar memakai prinsip yang Papi lihat bahwa di mana dia berada, bekerja, di mana dia bergaul, mempunyai prinsip bahwa itu semua bekerja, bergaul itu adalah bahagian dari belajar. Dia akan mendapatkan, tidak saja mungkin orang biasa berpikir kalau dia bekerja, dia akan selalu mendapatkan hasil yang maksimal atau gimana. Dia tidak lagi sampai ke sana. Mungkin ada, tapi yang dia pentingkan lagi adalah hasil yang selama ini kita tidak lihat. Yang kita tidak lihat itu ada hasil duniawi yang kita lihat. Yang kita tidak lihat hasil yang nantinya kita dapatkan pada hari akan datang. Itu adalah pahala yang dicatat yang kita tidak pernah lihat. Iya enggak? Kita tidak tahu keikhlasan kita dalam membantu orang, keikhlasan kita dalam membantu anak-anak berlatih bola, yang kalau kita dengar bahwa dia di satu tempat yang terpencil, ya, di Tulungagung, siapa yang mau ke sana tanpa dibayar yang masuk akal? Tentu kan tidak mungkin. Itu kebanggaan Papi melihat itu, bahwa apa yang selama ini Papi jalankan, apa yang ini, alhamdulillah, Coach Evan Dimas sudah mulai menjalankan itu dengan baik. Insya Allah ini dia akan bisa bertahan dengan sabar, dengan ketelatenan dia, dengan keikhlasan dia. Insya Allah itu akan bisa mendapatkan hasil. Dia akan kuat berpijak karena hal-hal yang ini semua dia telah pegang. Ya. Tapi banyak juga, Pi, yang menilai Evan ini masih muda, karirnya harusnya masih bisa di level profesional. Kemudian banyak yang memandang nggak baik juga gitu dari perubahan fisik gitu kira-kira. Menurut Papi gimana? Artinya kan nggak semata yang kelihatan di layar kaca dong, karena orang menilainya kan kadang scroll HP, terus ada narasi yang kurang pas gitu, Pi, yang nggak sesuai dengan fakta. Menurut Papi gimana? Awalnya Papi membaca itu juga, tapi Papi langsung tidak percaya. Papi tidak percaya. Papi tahu betul Papi punya. Katakanlah anak-anak Papi ini, Papi tahu betul dia, Coach Evan ini sekarang. Papi tahu. Kenapa Papi tahu? Dan Papi sudah kasih tahu dengan orang yang Papi. Orang selalu bertanya ke Papi, Papi, gimana sih Evan sudah bisa jadi? Enggak. Minimal dia sekarang ini dia sudah mulai terjun sebagai seorang pelatih. Dia sudah melepas statusnya sebagai seorang pemain bola profesional dan beralih ke seorang pelatih. Dia sudah mengikuti kursus lisensi sepak bola, pelatih sepak bola profesional. Dia sudah mengikuti itu. Tentunya dia harus menjaga juga penampilan dia sebagai seorang pelatih. Tidak layak, tidak enak dipandang kalau seorang pelatih bola badannya begitu besar, perutnya besar. Iya. Tidak masuk akal. Karena itu apa yang ditunjukkan oleh Mas Evan dengan badan yang tetap seperti dia Papi lihat kurang lebih 12-13 tahun lalu. Dengan badan yang segini, sehingga apabila dia di dalam lapangan memberi contoh kepada anak-anak didiknya, semuanya dia bisa lakukan karena dia masih tetap dengan fisik yang bagus, ya, dengan kemampuan dribble yang bagus, kemampuan shooting, ya, kemampuan mengolah si kulit bundar itu dengan baik. Akan dicontoh tentunya dengan anak-anak murid dia dengan baik. Nah, itu yang mungkin ada di dalam pikiran Mas Evan sehingga dia tetap mempertahankan
kondisi fisiknya, kondisi badannya. Sebenarnya kalau mau toh dia main juga masih bisa, yang masih banyak yang mau pakai dia. Tapi dia sudah mengambil jalan hidupnya sebagai seorang pelatih sekarang, sebagai seorang pembina. Itu yang Bapi dapat setelah Bapi bertukar pikiran, berdiskusi dia hampir semalaman dengan dia. Berarti udah nggak mungkin main profesional lagi, Man? Atau Liga 2 atau Liga 3? Ya, kalau saya sekarang kayaknya lebih ke mendidik sih Mas, daripada main ya kan. Saya udah terjun, terus saya juga udah di sana udah lama juga. Jadi saya berusaha ilmu yang saya dapatkan selama ini tuh biar bisa bermanfaat buat adik-adik ke depannya, seperti itu sih. Van, kemudian siswa di sana tuh sekitar 70-an ya? Ya, kalau yang di SSB-nya itu sekitar 75-an. Nah, mereka tuh apa sih, bayar atau dibiayai atau gimana tuh? 75-an itu sementara Mas ya, sementara itu gratis. Oke. Sementara gratis. Untuk kedepannya mungkin ada bentuk iuran. Iya. Iuran yang dimana bukan apa ya? Bukan saya mengambil keuntungan, enggak, tapi bentuk dari tanggung jawab adik-adik. Nah, seperti itu. Dari bentuk tanggung jawab adik-adik yang biar saya itu ya ikut SSB juga gitu loh Mas. Kalau kita memakai gratis ya bisa, tapi mungkin rasa tanggung jawabnya kurang Bu ya. Nah, jadi kayak nanti saya masuk, nggak masuk nggak apa-apa, misalkan seperti itu. Jadi itu sebuah bentuk tanggung jawab, bukan sebuah saya mengambil keuntungan enggak. Tapi pada intinya ya saya pengen berbagi gitu loh Mas. Berbagi ilmu kepada adik-adik biar adik-adik juga kedepannya menjadi contoh ketika menjadi main sepak bola, yang menjadi contoh di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Seperti itu. Nah, dari sepanjang karir kamu, Van, menurut kamu kan kamu juara AFF tuh ya. Sebelum itu kan ada HKFA, turnamen di Hong Kong 2 kali ya, 16, 17 kalau nggak salah. Kemudian di Bayangkara pernah juara Liga 2017. SEA Games, perunggu sama Perak. Kalau nggak salah gitu. Nah, apa yang menurut kamu bisa kamu berikan atau kasih contoh ke pemain-pemain muda atau anak-anak didik kamu? Ya tentu banyak sekali Mas ya, banyak sekali. Untuk secara skill dan teknik itu misalkan kita bermain bola, passingnya juga harus pas, harus bagus misalkan. Terus kayak katakanlah skinning, body shift, nah itu kan juga perlu ditanamkan dari kecil juga gitu loh Mas. Jadi kita kita gali dari potensi adik-adik itu kelebihannya adik-adik di mana misalkan kelebihannya passing. Ya passingnya ya digunakan untuk memberi umpan yang bagus, bukan digunakan untuk passing yang keras sehingga teman kita susah untuk menerima. Nah, seperti itu. Nah, terus kerjasama tim, seperti kerjasama tim kan kita juga harus tanamkan Mas dari kecil. Kerjasama tim itu sepak bola itu kan identik dengan kerjasama tim. Yang diartikan sebuah tim kan juga ada kiper katakanlah, terus pemain tengah, terus pemain depan, terus bukan cuma itu, ada pelatih juga, ada kitman, ada dokter juga. Lah gimana caranya kita bisa bersinergi gitu Mas. Jadi pemain belakang gimana, jadi kiper gimana, jadi tengah gimana, terus jadi pemain depan gimana. Nah, apakah itu hanya dilibatkan hanya skill dan teknik? Kan enggak. Kita kan di situ kan juga terlibat pikiran juga, perasaan juga, kan gitu Mas. Yang kita berusaha salurkan ke adik-adik, kita bangun di adik-adik di sana, seperti itu Mas. Berarti ujungnya tetap ya menghasilkan pemain profesional bahkan sampai ke level timnas. Ya, kalau kita harapannya sih, harapannya iya Mas, mempersiapkan untuk adik-adik menjadi pemain timnas kan gitu Mas. Tapi lebih ke ngasih bekal ya. Terserah dia mau jadi apapun, yang penting kan ada kedisiplinan gitu yang ditanamkan. Kan dia bisa memilih jalurnya nanti gitu, ke pendidikan. Kalau tadi baca penjelasan Mas Evan, berarti kan Sanggar ini menjadikan anak-anak di Tulungagung ini berkepribadian, kira-kira gitu ya? Ya, jadi
kita tidak menuntut adik-adik itu kamu harus jadi pemain bola, kamu harus jadi ini, enggak. Iya. Tapi kita lebih menanamkan karakter-karakter, Mas. Ketika dia udah memiliki bekal terjun ke masyarakat, dia menjadi pesepak bola, ya dia menjadi insan sepak bola, kan seperti itu. Menjadi petani, ya menjadi insan petani, kan gitu, Mas. Iya. Seperti itu. Oke. Papi, ini secara medis, apa yang dilakukan Evan itu coach sekarang ya? Ya, Coach Evan. Coach Evan. Coach Evan. Di Tulungagung kan jadi sesuatu yang baik ya buat masyarakat. Artinya anak-anak muda punya kegiatan positif yang kelak bermanfaat dan menjauhkan dari hal-hal negatif. Narkoba. Nah, Papi melihat ini, terus kemudian memberi masukan pentingnya peran medis ini ke tim Saraswati Nuswantara ini apa, Pi? Memang Papi sudah berbicara dengan Evan. Suatu saat Papi mungkin insya Allah Coach Indra juga akan datang kita ke Tulungagung. Kita akan membuat mungkin grassroots untuk umpama kita bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat itu bersama-sama dengan Sanggar Saraswati Nuswantara. Maka kita akan tentu mengajarkan bagaimana sih sebenarnya makan yang baik, makan yang sehat, ya, makan yang sehat, baik sebagai orang manusia biasa atau sebagai seorang atlet, baik seorang atlet yang amatir maupun atlet yang profesional. Kemudian bagaimana mereka menangani cedera-cedera pemain, ya, preventif. Karena pasti terjadi, pasti terjadi dalam latihan. Kita memberikan mereka jalan, sehingga kita harapkan suatu saat apabila pemain ini toh nanti suatu saat tidak jadi seorang pemain, dia sudah mendapat bekal yang menurut seide juga dengan Papi akan goalnya akan menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu maksudnya apabila anak-anak kita ini juga tidak jadi pemain bola, dia mungkin masih bisa berguna, dia pakai itu minimal buat keluarganya. Buat keluarganya untuk bagaimana disiplin makan yang benar, disiplin kalau mau menjadi seorang pesepak bola yang benar, sehingga makannya yang benar gimana, mulai dari usia muda, usia pertumbuhan, kemudian pada saat dia sudah bermain bola, bagaimana cara makan sebelum pertandingan, dalam pertandingan, dan sesudah pertandingan. Itu mereka paling tidak ada tertanam di otak mereka, sehingga kita harapkan di pikiran mereka bisa berjalan dengan baik. Maka apa yang diharapkan dari menjadi cita-cita dari Saraswati Nuswantara ini akan bisa mencapai hasil yang diinginkan, tuh melahirkan manusia-manusia seutuhnya. Iya, Mas Evan ya. Betul Mas Evan. Iya. Gitu, Mas. Iya, karena pada akhirnya disiplin ya, Pi, kuncinya. Mas, Kita Eko minum. siap. Mas. Ketika kita latihan gitu, datang kan harus on time gitu. Iya. Nah, kemudian ketika kita misalnya membangun rumah tangga, kita harus disiplin mencari kerja, bangunnya, terus hal-hal lain ya. Jadi nggak melulu ex pemain timnas ketika melatih pengennya si anak didik mengikuti jejaknya, nggak gitu juga ya ternyata ya. Iya. Nah, kemudian Van, kalau boleh dibilang gini ya, Papi nanti juga boleh mengomentari. Di angkatan timnas Korsel itu kan banyak pemain yang kayak Huang Hichan itu udah merumput ke luar negeri, kamu udah tahu lah ceritanya. Dulu pernah di Wolverhampton, kemudian ke Liga Jerman. Nah, jadi dibandingkan gitu, ini angkatan yang dikalahin Evan udah kemana-mana gitu, sedangkan Evan sekarang seperti ini. Nah, menurut kamu kendalanya tuh di sepak bola Indonesia tuh apa sih
kan nggak melulu skill kita. Artinya harus ada peluang, harus ada jalan yang dibuka, entah federasi, klub yang punya jaringan. Menurut kamu apa? Ya, apa ya Mas ya? Mungkin solusi terbaik saat ini adalah mendidik mental generasi sepak bola negeri kita. Kalau menurut saya ya Mas. Artinya apa? Mungkin kalau menurut saya kita bisa tarik ke bawah Mas ya. Kita tarik ke bawah, kita siapkan adik-adik ini bener-bener dari usia dini gitu loh Mas. Nah, kita kawal adik-adik ini dari usia paling muda, usia dini kita kawal sampai dia menjadi pemain timnas senior katakanlah. Ibaratnya pohon ya kita kawal dari akarnya gitu Mas, dari akarnya sampai dia menjadi daun. Ketika menjadi daun terus ada angin besar itu kita tunjukin bagaimana solusinya. Terus sampai dia itu berbuah kan gitu. Berbuah, jangan sampai kita berbuah diambil orang terus rasanya masih belum matang misalkan seperti itu Mas. Jadi kita persiapkan benar-benar adik ini benar-benar menjadi buah yang matang seperti itu Mas. Jadi buah yang matang yang pada akhirnya dia membela timnas. Terus dia benar-benar menjadi seorang timnas itu bagaimana caranya udah tahu. Terus dengan ketenarannya katakannya dia udah tahu bagaimana menggunakan ketenarannya. Terus menggunakan katakanlah uangnya, dia udah tahu menggunakan uangnya bagaimana. Seperti itu Mas. Menurut saya ya harus dari bawah dulu Mas gitu loh. Dari bawah dulu, dari SSB Akademi itu benar-benar kita harus bina, kita siapkan adik-adik ini untuk benar-benar menjadi pemain timnas kan gitu Mas. Iya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin. Kalau berarti kendala di kamu apa? Nggak ada peluangnya datang atau hal lain Bang? Ya apa ya Mas ya? Ya kita harus benahi dulu dari bawah sih sebenarnya Mas. Kalau menurut saya. Benar-benar kita benahi dulu dari bawah. Dari yang paling bawah lah gitu, dari paling bawah. Kita nggak bicara setahun 2 tahun, ya Bi ya, tapi bicara jangka panjang kan gitu Mas. Jangka panjang mempersiapkan adik-adik ini jangka panjang seperti itu Mas. Nah, Papi harus minum dulu karena pertanyaan berat. Berat Mas. Itu saya juga mikirnya berat tadi. Siap. Papi gimana mau jawab apa Papi? Kalau Papi memang selama artinya ini Papi ini udah di berbagai cabang olahraga ya. Kalau yang masih belum kenal Papi ini mantan atlet tinju. Iya. Pernah mewakili Sulawesi Selatan tuh atlet tinju. Kemudian atlet balap sepeda juga. Pelatih juga. Pelatih balap sepeda. Kemudian aktif di pencaksilat. Jadi artinya kalau teman-teman tahu beliau dokter timnas, enggak sampai di situ, tapi nanti kapan-kapan kita wawancara itu ya. Tapi Papi ngeliatnya gimana sih perkembangan olahraga ya khususnya sepak bola? Ya, kalau yang Papi lihat sekarang sudah mulai kelihatan jelas arahnya sekarang ya. Karena kita terus berusaha bagaimana timnas kita mempunyai ranking yang baik. Dengan harapan ranking yang baik nanti ya bisa mempermudah anak-anak kita yang mempunyai talenta yang luar biasa untuk bisa bermain di di level-level Eropa atau katakanlah di level-level Asia tapi di Korea dan di Jepang. Tentunya kalau level-level timnas kita atau ranking FIFA kita kurang lebih di bawah 170, 80 itu jauh lebih mudah pemain-pemain kita untuk dilirik. Kemudian tentunya seperti yang Mas Evan bilang, saya ini tambahkan lagi bahwa pembinaan usia muda yang Mas Evan, Coach Evan bilang bahwa harus dari akarnya. Saya dengar tadi beberapa kali dia tekankan akar, dia bilang. Nah, Papi mau kasih tahu bahwa memang benar dari segi kesehatan, sebab Papi berkecimpungnya dari segi kesehatan, bahwa memang dari sejak kecil anak-anaknya itu
kita ajarkan bagaimana makan yang baik. Sebagai seorang atlet atau orang tua mempersiapkan makanan anak-anak itu sejak dari dalam kandungan. Ya. Makanan apa yang baik agar supaya anaknya nanti bertumbuh baik otak, otot maupun tulang-tulang dia, ya, dan persendian-persendiannya bertumbuh dengan bagus dan sehat. Ya. Kita harapkan ini akan terjadi apabila sering kita memberi semacam coaching klinik buat SSSB yang melibatkan anak-anak kita yang usia-usia 8 tahun dan orang-orang tuanya, ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kita memberi penjelasan tentang sport nutrition yang jelas, yang gampang diterima oleh orang tua dan pemain-pemain dengan bahasa yang mudah, dengan makanan-makanan lokal yang ada, sehingga anak-anak itu bisa mengerti dan bisa tahu apa sebenarnya yang dia butuhkan. Apakah memang dia butuh minum susu setiap hari, ya, sehingga nanti bisa memperkuat tulang-tulang mereka, sistem daya tahan tubuhnya dan pembentukan jaringan ototnya dan lain-lain. Belum lagi makanan-makanan yang lain. Nah, itu yang kita harapkan. Memang lebih baik apabila ada coaching klinik atau ada grassroots, ada namanya juga kelas-kelas yang dibuat khusus untuk orang tua, ya, orang-orang tua anak-anak murid itu untuk mendengarkan tentang preventive sport injury khusus football. Satu. Kemudian kedua, mendengarkan tentang sport nutrition khusus untuk pesepak bola atau atlet pada umumnya. Jadi itu yang kita harapkan. Dengan baiknya itu dia akan bertumbuh baik, otot baik, cerdas dalam bermain, tentunya akan menghasilkan dengan pembinaan yang bagus, dengan kompetisi yang bagus, menghasilkan pemain-pemain yang kita harapkan menjadi pemain yang hebat, yang luar biasa, sehingga mudah dilirik oleh klub-klub yang ada di luar, baik yang di Asia Tengah, mungkin Asia Timur, ya, atau mungkin di Eropa, ya, sehingga anak-anak kita mudah mencari tempat untuk mereka menambah keilmuannya menjadi hebat. Tidak lupa memang bahwa kita harus tetap mengajarkan mental dan spiritual buat mereka yang kuat, ya, mental mereka yang baik, kemudian agama yang menjadi ciri khas kita, ya, itu mungkin, ya, Van, ya. Siap. Jadi kita memang. Van, ini terakhir, apa yang kamu mau lakukan di kamu dan Mas Firman di Saraswati Nuswantara? Artinya sebagai tim, misalnya saya nyebutnya kamu sama Mas Firman tim gitu ya, pasti menyiapin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ini gimana? Apakah nanti misalnya memberikan beasiswa, kan tadi nggak melulu sepak bola ya, memberikan beasiswa, atau bekerja sama dengan perusahaan agar masyarakat atau anak-anak dari Saraswati itu bisa misalnya diterima bekerja di perusahaan tersebut, kan ada jaring-jaringnya di situ. Apa rencana yang kamu siapin untuk membesarkan Saraswati Nuswantara ini? Mungkin saat ini kita lebih fokus apa ya Mas? Lebih fokus ke generasi muda sebenarnya. Generasi muda yang ada di situ kita benar-benar didik dalam artian kita benar-benar menanamkan karakter mentalnya dulu, Mas. Kita benar-benar menanamkan karakter mentalnya dulu di situ, sehingga pada suatu saat nanti ada adik berkembang itu menjadi apapun, ada adik bisa menggunakannya dengan baik, Mas. Menggunakannya dengan baik, misalkan menjadi pemain sepak bola yang menggunakan
apapun itu dalam sepak bola itu dengan baik, seperti itu Mas. Terus apa ya, kayak adik-adik di sana itu misalkan di sepak bola itu kita mengajarkan nilai-nilai yang benar-benar sportivitas. Artinya sportivitas, ya kita di dalam lapangan ya bermain indah, katakanlah seperti itu. Terus jangan neckling kasar, katakanlah. Terus misalkan ada turnamen gitu, jangan menganggap tim lain itu sebagai musuh, tapi menjadi sebagai keluarga. Kita bisa ketika bermain bola, terus ada turnamen, terus misalkan kita memenangkan pertandingan, ya jangan selebrasi di tengah kesedihan mereka, kan gitu. Kalau bisa kita rangkul mereka, kita kasih semangat. Kalau perlu kita duduk bareng, kita belajar bareng gitu. Ajari mereka juga bermain dengan bagus gimana caranya. Ya mungkin seperti itu sih. Papi, ada saran? Tunggu dulu. Mungkin apa yang Mas Evan bilang itu hampir mencakup apa yang kita inginkan buat pemain-pemain masa depan kita nanti. Tentu kita ajarkan bagaimana mereka akan bermain dengan baik, bersaing dengan baik, kemudian saling menghormati, tidak membuli kawan-kawannya, ya. Sehingga kita ajar mulai mereka sejak kecil, dan kita harapkan suatu saat mereka main di liga pun mereka akan berbuat sehingga nanti supaya dampaknya ke saat mereka bermain di luar, mereka tidak akan mendapatkan sanksi-sanksi karena hal-hal yang mereka lakukan yang kurang baik. Iya, mungkin itu. Sekarang tuh, bukan sekarang, dari dulu ya, kita tuh rentan terpancing emosi tuh ya. Ketika di inilah beda gitu, maksudnya itu yang perlu ditanamkan ya. Perlu kita tanamkan ya. Apa, narik sedikit aja kan sekarang? Sudah boleh. Narik sedikit saja bisa. Kalau di kotak penalti bisa penalti. Kan? Kalau dulu mungkin nggak kelihatan gitu. Mungkin itu juga, mungkin pada saat mereka bermain, pada saat mereka masih kecil atau apa, hal itu dianggap hal-hal yang biasa. Itu dia. Karena dianggap hal biasa, sehingga pada saat mereka sudah dewasa, mereka menganggap hal yang biasa juga. Dan itu fatal, kesian juga ya. Jadi mungkin itu yang perlu kita ajarkan buat anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan, selain jadi pesepak bola. Tapi ada satu, andaikan nanti suatu saat perlu sekali juga kita libatkan deteksi awal, talent scouting itu berupa talent DNA. Talent DNA, ya. Talent DNA itu perlu untuk mengetahui bahwa supaya kita tidak terlalu banyak membuang waktu buat anak-anak kita, apalagi kayak sekolah sepak bola yang bekerja sama dengan seni dan pendidikan. Pada saat kita lakukan talent DNA, kita sudah mengetahui anak kita ini dia lebih cocok untuk jadi seniman. Sudah. Kalau dia mau main bola, dia khusus untuk kelas olahraga aja. Main bola untuk sekedar dia bisa tahu. Dia suka memang bola, tapi dia tidak bisa jadi atlet yang bagus. Oke, kita kan. Dia jadi seniman, atau mungkin dia cocoknya jadi wartawan. Itu dari DNA gitu? Talent DNA. Ada namanya sekarang satu ilmu. Talent Bisa. DNA. Bisa. Kita bisa tahu. Sampai dengan... Tapi kan bisa berubah, Papi. Bisa berubah kan? Tapi, artinya orang dengan belatihan atau? Iya, bisa. Tapi kan dari sifat dasarnya saat DNA-nya memang sudah ditentukan bahwa dia itu hanya bisa arah dia punya ini cuma umpamanya dia paling sampai tingkat U16, setelah itu dia bosan, dia masuk jadi ini. Gitu ya, ini ya. Itu mencakup semuanya berarti, artinya dari DNA itu bisa kelihatan fisiknya, menunjang, semua ada, semua terdeteksi, dan juga bisa ketahuan nanti kita dengan talent DNA itu kita bisa mendeteksi umpamanya Evan sifatnya A gini, dia cocoknya dengan si A, si B kalau dia bermain dia cocok. Kemudian anak ini sifatnya begini,
Dia kalau menghadapi pelatih kayak begini, dia pasti benturan terus, tidak cocok. Dan dia dianggap pasti dengan pelatihnya tidak benar. Sehingga untuk membenahi ini bagaimana? Ya enggak, kita harus tes juga talent DNA pelatihnya ini bagaimana, supaya kita kasih tahu sifat-sifatnya. Kita kasih tahu juga ini anak, ini gini, kamu gini. Akhirnya saling mengerti mereka. Wah, keren ya sih. Nah, itu kalau sudah tercapai sampai ke sana itu sudah luar biasa. Nah, ini kita mulai dengan Timnas U23, talent DNA ini. Kira-kira saya masih bisa di U23 nggak, Bu? Itu dari fisik bisa kelihatan. Mas Eko. Siap, Pak Dokter, Coach Evan. Terima kasih banyak Siap. atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dijalani sekarang sukses. Amin. Bisa membina anak-anak muda di Tulungagung menjadi pribadi yang makin baik ya dari hari ke hari. Ya ujungnya kita tentu berharap ada anak didik Evan yang bisa masuk timnas atau ke klub profesional. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih Mas Eko. Mas Eko. Terima kasih Mas Evan. Semangat Papi, terus membina. Ya, nak, ya, Mas. Ya, Sobat Warta Kota Network, demikian obrolan saya bersama Papi Dr. Syarif Alwi dan Coach Evan Dimas Darmono. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.